Selamat berjumpa kembali di masa prapaskah ini. Baik, Bapak Ibu, tema hari ini adalah ketaatan kunci utama keselamatan. Firman-Nya diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai 59. Silakan bagi yang berkenan membacakannya. Aku ya Pak Hasan. Ya, silakan, Opa. Oke. 8 ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Opa yang sudah membacakannya. Perikop Injil hari ini ada dua tokoh, yaitu Yesus sendiri dan Abraham. Untuk lebih memahaminya, saya mau kita balik ke bacaan Injil pertama pada hari ini, yaitu di kitab Kejadian 17, 3 sampai 9. Saya hanya bacakan aja. Kenapa orang Yahudi begitu mengakui dan menghormati Bapak Abraham? Saya bacakan sedikit aja dari ternyata pada saat itu terjadilah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ya, apa kaitan dengan kita? Adakah kita juga mendapat perjanjian dengan Allah? Iya, kita banyak sekali perjanjian. Nggak tahu kita ingat atau lupa. Ingat, saat kita dibaptis, kita berjanji untuk menjadi anak-anaknya Allah. Saat ada sakramen penguatan, kita berjanji lagi untuk taat menerima Roh Kudus. Belum lagi perjanjian pada saat menikah, perjanjian perkawinan, dan perjanjian segala-galanya. Jadi banyak sekali perjanjian yang kita lakukan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Nah, di sini kita akan melihat dari apa sih kalau dua belah pihak berjanji. Tentu ada isinya. Kita tahu inilah perjanjian yang Abraham akan mendapatkannya. Yang tadi saya bacakan. Sedangkan dari pihak Tuhan, apa yang diinginkan perjanjian itu? Ada di ayat terakhirnya, yaitu ayat 9.
dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ya, inilah perjanjian yang dipegang sampai sekarang, bahwa keturunan-keturunan Abraham harus memegang perjanjian-perjanjian tersebut. Seperti tadi saya katakan, perjanjian. Perjanjian seperti apa? Yaitu perjanjian baptis kita. Pada saat kita baptis, adakah sampai sekarang kita mentaati perjanjian-perjanjian tersebut? Terus kita bisa berkilah, wah Tuhan, saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa mendengar suaramu. Seperti orang-orang kudus, orang-orang suci. Seperti Abraham yang bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Dan saya katakan, kita bisa membaca isi dari perjanjian itu. Perjanjian Tuhan pada kita. Apa isinya? Ada di buku ini. Bahwa inilah keseluruhan dari isi perjanjian Tuhan kepada kita sebagai umatnya, kepada Allah Bapa. Kita tidak mungkin akan taat kalau kita sendiri tidak memahami, mengerti apa sih perjanjiannya. Seperti kita perjanjian sewa beli atau apapun, perjanjian atau dalam pekerja apapun. Dalam kontrak, dalam apapun. Kalau kita tidak cermatin, kalau kita tidak teliti, apa isi perjanjian itu pasal per pasal. Maka juga sama dengan kita. Kita tidak pernah akan tahu akan isi perjanjian kita dengan Tuhan isinya apa. Kalau kita tidak setiap hari memplototin, mencermatin ayat demi ayat dalam kitab suci itu. Ya, untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya harus mentaatin perjanjian kita, yaitu isi-isi dari perjanjian, firman-firman Tuhan, seperti pada ayat 51, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menurutin firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh dari ketaatan kita menurutin firman Tuhan, yaitu maut, tidak akan mengalami maut sampai selama-lama. Artinya itu adalah janji Kristus yang dituangkan dalam perjanjian dengan kita, bahwa selama-lamanya kita akan memperoleh kehidupan kekal. Itulah misi Yesus untuk menjelaskan isi perjanjian kewajiban kita, bahwa kita perlu mentaati. Bukan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi sangat tahu karena dari kecil umur 3 tahun bisa bicara aja, mereka sudah diwajibkan. Diwajibkan perintah Tuhan pada Musa bahwa orang tua wajib mengajarkan semua sabda Tuhan, yaitu Taurat itu sendiri. Dan jenjang karirnya, jenjang pendidikannya itu luar biasa. Setelah berumur di atas, dia harus mempresentasikan, kalau tidak salah di umur 12 tahun, 13 tahun, mempresentasikan apa yang dia dapat dari 5 tahun sampai 12 tahun itu. Pada saat itulah dia boleh memilih, guru akan memilih sebagai muridnya untuk mendidiknya menjadi seorang rabi, orang-orang Farisi. Bayangkan Bapak Ibu, betapa dalamnya pengetahuan mereka tentang Taurat. Tapi justru itulah penyakitnya. Bila kita saking mengetahui sesuatu, kita menutup diri kita, menutup pikiran kita untuk menerima kebenaran yang baru. Karena di dalam pikiran kita itu hanya ada suatu kepastian. Kepastian apa? Yaitu kepastian bahwa kita mengetahui benar dan betul apa yang kita yakinin itu. Padahal Yesus datang untuk menggenapin hukum Taurat itu, bukan untuk menghilangkannya.
Justru itulah mereka menolak. Siapakah engkau? Engkau begitu mengetahuinya. Apakah engkau kerasukan setan? Sebab Abraham dan orang-orang kudus sudah mati. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa mau tidak mengalami maut sampai selama-lamanya? Sehingga timbullah keraguan pertanyaan mereka. Siapakah engkau? Adakah engkau lebih besar daripada Bapakku kita Abraham yang telah mati dan nabi-nabi pun sudah mati? Dengan siapakah engkau samakan dirimu itu? Dan jawab Yesus itu apa? Nah, coba kita hayat ini. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kamu? Nah, Yesus menegaskan di sini bahwa kepada siapa yang kalian mengakui adalah Allah, maka dialah yang meneguhkan dan memuliakan aku. Soalnya sukar sekali bagi orang Yahudi untuk memahami sesuatu hal yang baru. Karena mereka dari kecil sudah dijejalin dengan hukum Taurat. Bahwa inilah hanya satu-satunya. Seperti tetangga kita sebelah. Dari bisa belajar. Mereka sudah belajar menghayat, menghafal ayat-ayat suci mereka. Sehingga bagi mereka, ya itulah yang paling benar. Apalagi ayat yang menyatakan bahwa kita ini adalah yang paling benar. Tidak ada lagi di luar sana yang lebih benar. Begitulah dengan agama saya. Sehingga saya punya seorang teman yang masuk Katolik. Saya tanya, hal pertama, kesulitan apa yang engkau alamin ketika iman kamu berubah menjadi Katolik? Saya tanya. Yang paling sulit bagi saya bukan hal-hal yang lain. Tapi suatu mindset saya, pola pikir saya yang lama, yang menyatakan bahwa inilah kebenaran sejati, di luar situ tidak ada kebenaran lagi. Bayangkan, setiap kali saya menerima firman Tuhan, saya harus menghapus, mendelete pengetahuan saya yang dulu. Suatu pengetahuan yang telah tertanam dengan sangat dalam. Ya, itulah Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menyelamin hal itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah iman. Iman adalah karunia Tuhan. Supaya iman itu bisa bertumbuh, maka kita harus pupuk dengan ketaatan, kesetiaan. Supaya iman kita tidak menyimpang ke hal-hal yang lain. Seperti juga apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11. Apa itu iman? Supaya kita bisa menjadi dasar sebagai ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Jadi iman harus menjadi fondasi kita dari segala pengharapan kita, dari segala yang tidak bisa kita meraba dengan panca indera kita. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, karena iman inilah yang memberikan kesaksian tentang kejadian-kejadian terdahulu yang kita tidak hidup di zamannya itu. Dan karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju.
Nah, jadi dilihat di sini. Nah, keimanan, kalau bisa saya analogikan, seseorang yang tidak percaya, tidak beriman, pada saat dia jatuh, terjerumus dalam jurang, kemudian dia memegang sebuah ranting atau dahan pohon yang kecil. Dan dahan pohon itu tidak kuat untuk lebih lama menahan beban tubuhnya. Dia akan jatuh dan dia akan mati. Nah, maka saat itulah kita kemudian mulai percaya, teriak pada Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolonglah. Dan Tuhan mendengar semua permohonan kita, baik orang percaya maupun tidak. Dan Tuhan bilang pada orang itu, seandainya engkau percaya pada saya, maka lepaskanlah pegangan kamu itu. Ya, apakah menurut ibu bapak dia akan melepaskannya? Karena dalam pikiran dia, seandainya saya melepaskan, maka saya jatuh, saya mati. Itulah iman. Kalau kita tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Kalau kita tidak percaya bahwa kita berdoa di Goa Maria bisa membereskan segala urusan kita, segala sakit penyakit kita, segala permohonan kita, maka mujizat itu tidak terjadi. Dan mujizat hanya bisa terjadi nah, kalau kita ada iman. Balik ke tadi, ke perjanjian pada Abraham. Pada saat Abraham menerima perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah nama baru kepadanya. Abraham menjadi Abraham. Begitu pula Bapak dan Ibu. Pada saat kita menerima perjanjian pertama, pada saat pembaptisan, maka kita juga menerima nama baptisan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, maka kita diharapkan untuk berubah. Ada kesadaran untuk hal-hal yang demikian. Bukan hanya bilang, saya itu percaya. Karena pemahaman tentang iman ini, apa yang kita imanin, kita terima sebagai suatu kebenaran. Dan kita mempunyai sikap yang mengungkapkan bahwa kita telah menerima kebenaran itu. Yaitu pada saat kita mau menerima kebenaran firman dan Yesus satu-satunya andalanku, Yesus satu-satunya juru selamatku. Maka saat itu kita harus menunjukkan jati diri kita. Kebenaran dalam firman itu ada dalam tubuh saya sehingga identitas saya berubah dan saya menjadi sesuai dengan nama baptis saya. Dengan memiliki kebenaran yang kita terima, berarti kita telah menerima keimanan Kristiani dan menerima kebenaran tentang Allah yang menyatakan dirinya dalam Kristus dan mengungkapkan penerimaan itu dalam sikap dan cara hidup kita, yaitu dalam tindakan yang nyata. Nah, jadi bukan karena itu perjanjian dengan Abraham bisa terjadi, bisa terwujud karena Abraham percaya. Yesus suruh pergi, dia pergi. Jadi mau apa lagi? Sampai Yesus harus mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah. Bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Allah Bapa. Sebelum dunia ada. Maka saat akhir zaman, saat kedatangan Yesus Kristus ini, Yesus berkata, Abraham pun akan bersukacita melihat hariku dan melihat kewartaan Yesus. Karena Yesus adalah andalan kita. Yesus adalah sang juru selamat sendiri. Semoga renungan singkat itu
bisa membawa kita lebih dalam lagi menghayatin buku harian Santa Faustina yang diuraikan oleh sabda Yesus pada Santa Faustina lebih mendetil bagaimana kita menuju kehidupan kekal dengan sebuah ketaatan bahwa itu adalah kunci utama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Asehat. Kita lanjutkan langsung ya. Silakan Ibu Varia di BHSF dibawakan oleh Ibu Varia. Silakan Bu. Ya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sesudah kita libur, hari ini kita mulai lagi bertemu dan kita sama-sama belajar tentang Injil dan buku harian Santa Faustina. Terima kasih Pak Asehan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua hari ini. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan judulnya, tema hari ini ya. Ketaatan, kunci utama keselamatan. Dari tema ini aja kita sebenarnya sudah tahu kalau kita mau selamat artinya kita harus taat. Taat kepada firman Tuhan. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi diuraikan oleh Pak Asehan, terutama di Yohanes 8 ayat 51. Ini Yesus sendiri yang menjanjikan. Ya, tadi Pak Asehan sudah menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian itu selalu dua sisi. Sang pemberi janji dan sang penerima janji. Dan ini ada titik tengah kesepakatan. Yang namanya perjanjian dua pihak yang menyetujui, menyepakati. Nah, ini Yesus mengatakan, aku mau memberikan keselamatan. Ya, mau membebaskan manusia tidak mengalami maut, membebaskan dari maut sampai selama-lamanya. Itu dari pihak Yesus. Tetapi tentunya ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya ini tadi dikatakan, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi basic dari tema hari ini. Jadi, tadi kalau kita menyimak apa yang dikatakan Pak Asehan tadi, itu Yesus sungguh-sungguh mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, ya kan? Untuk membebaskan kita supaya kita semua tidak mengalami maut selama-lamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Seperti ayat yang paling favorit buat kita semua, Yohanes 3 ayat 16. Dan siapa, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia pada dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah ini, hidup yang kekal itu sama dengan tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Baik, sekarang kita mau lihat apa yang tertulis di dalam buku harian Faustina. 535, silahkan. Siapa yang mau membacakan? BHSF 535. Aku telah datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Aku taat kepada orang tuaku. Aku taat kepada algojo-algojoku. Dan sekarang aku taat kepada imam. Ya Yesus, aku memahami semangat ketaatan dan apa yang terkandung di dalamnya. Ketaatan mencakup tidak hanya kinerja lahiriah, tetapi juga akal budi, kehendak, dan keputusan. Dengan taat kepada para superior, aku taat kepada Allah. Tidak ada bedanya. Apakah itu malaikat atau manusia yang bertindak atas nama Allah. Memberikan perintah-perintah kepadaku. Aku harus selalu taat. Aku tidak akan menulis banyak mengenai kaul-kaul ini. Semuanya jelas
dan dirumuskan secara konkret. Lebih baik aku menuliskan sejumlah pemikiran umum mengenai kongregasi itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Asehan. Iya, teman-teman, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Faustina. Yesus memberi contoh. Yesus itu enggak cuman omdo, enggak cuman ngomong doang, tapi Yesus sungguh-sungguh mempraktekkan. Nah, maka pantas sekali kalau murid-murid Yesus memanggil Yesus sebagai guru, digugulan ditiru, ya kan? Ucapannya diikutin, lakunya, perilakunya juga dicontoh. Maka mari kita fokus apa yang Yesus katakan. Aku telah datang ke dunia ini, maksudnya untuk melaksanakan kehendak Bapakku. Nah, kalau teman-teman mengikuti bacaan kemarin, ya, masih di Yohanes 8, Yesus dengan tegas mengatakan, aku bukan dari dunia ini, tetapi aku datang dari Bapa. Nah, ini Yesus di dalam Injil Yohanes bab 8, itu sebenarnya Yesus mengaktualkan, menjelaskan siapa dirinya. Yesus sangat-sangat jelas mengatakan, aku datang bukan karena kemauanku sendiri, tetapi karena Bapakku. Diutus oleh Bapakku. Nah, ya, aku keluar dan datang dari Bapakku, bukan karena kehendakku sendiri. Maka di dalam buku harian Faustina ini sangat jelas. Yesus mengatakan, aku telah datang dari surga, dari Bapaknya, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Memang Yesus diutus oleh Bapa ke dunia ini. Ya kan? Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Maka poin yang pertama, kita belajar dari ketaatan. Yesus yang adalah Tuhan aja begitu taat kepada Bapaknya. Bunda Maria itu juga dipilih karena ketaatannya. Seandainya Bunda Maria bukan tipe orang yang taat, tidak akan terjadi Yesus datang ke dunia. Ya, maka lihat di sini Yesus juga mengatakan, aku taat kepada orang tuaku. Kita semua tahu kan, waktu perjalanan ke Yerusalem, Yesus hilang. Ya, hilang dari kelompok orang tuanya. Maria dan Yusuf mencari Yesus, kemana dia? Udah sampai rumah, mereka balik lagi mencari Yesus. 3 hari perjalanan, jalan kaki. Dan sampai ketemu Yesus ada di mana? Ada di bait Allah, dia sedang mengajar. Tetapi Maria mengatakan, hai anak, kenapa kau lakukan semuanya ini? Dan Yesus menjawab, bukankah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Tetapi sekalipun itu tugas utama, Yesus sungguh-sungguh taat kepada orang tuanya. Santo Yusuf dan Bunda Maria mengajak Yesus pulang ke rumahnya di Nazaret. Dan di situ dikatakan, dan Yesus ikut dengan orang tuanya, ya, diasuh oleh orang tuanya, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Lihat. Jadi kata-kata Yesus, aku taat kepada orang tuaku, itu betul-betul dijalankan. Enggak cuman omong doang, enggak cuman janji palsu. Yesus itu bukan seorang yang PHP, hanya pemberi pengharapan palsu. Tetapi dia sungguh-sungguh mewujud nyatakan apapun yang dijanjikan oleh Allah Bapaknya. Bahkan Yesus juga menuliskan, mengatakan, aku taat pada algojo-algojoku. Lihat, sebentar lagi Jumat Agung
kita diajak untuk menyaksikan, merenungkan bagaimana Yesus taat pada algojo-algojo itu. Ya, teman-teman yang sudah sering melihat film The Passion of Christ, bagaimana algojo itu mencambuk Yesus, ya, terus menendang, ya kan, pokoknya menyiksa yang luar biasa. Apakah ada Yesus? Pernahkah kita lihat Yesus melawan atau menolak? Tidak. Yesus begitu taat, ditendang oleh algojo, bangun. Pada saat Yesus jatuh tersungkur karena sudah letih, berat memikul salib, dia jatuh sampai 3 kali. Di saat-saat yang sedang mengalami penderitaan hebat itu, algojo memerintahkan, bangun, cepat bangun kembali, angkat salibmu itu. Dan walaupun sangat amat letih, berat, sakit semua sekujur tubuhnya karena dicambuk, Yesus tetap taat. Ini luar biasa, teman-teman. Dan begitu rendah hatinya Yesus sampai mengatakan, sekarang aku taat kepada para imam. Waduh, ini para imam kalau membaca ini langsung harusnya bangga dan tersanjung atau malah terharu. Ya ampun, aku nih sopo toh yo? Who am I? Siapakah aku? Sampai Tuhan Yesus aja taat kepada imam. Wow. Dalam hal ini, Yesus mengatakan aku taat pada imam. Itu dalam konteks Yesus sedang memberikan pencerahan, membimbing Santa Faustina. Tetapi Santa Faustina juga diberi pembimbing yang real, yaitu para imam yang kita kenal Pastor Sopocko, yang dipilih secara khusus untuk mendampingi Faustina dalam melaksanakan kehendak Yesus. Rencana-rencana Yesus yang diwahyukan kepada Faustina. Tetapi kalau para imam atau waktu Faustina cerita, kemarin saya mendengar Yesus berbicara, lukislah aku seperti yang kau lihat ini. Lalu dia bicara sama Pastor Sopocko, saya disuruh melukis gambar Yesus di mana dari hatinya terpancar 2 sinar. Lalu Pastor Sopocko mengatakan apa? Wait, saya nggak percaya 100%. Saya mau mengatakan, gambar Yesus itu khusus untukmu. Nggak usah dilukis untuk banyak orang. Cukup ada di dalam hatimu. Lalu, apa yang terjadi? Yesus marah dengan Pastor Sopocko? Tidak. Yesus taat. Pada saat ditolak itu pertama kali, Yesus taat. Yesus menghibur Faustina. Sabar. Aku akan memberikan hikmat kepada imam. Supaya dia mengerti apa yang aku mau. Ya, jadi Yesus tidak semena-mena pada saat Pastor Sopocko mengatakan tidak, jangan, atau belum begitu percaya dengan apa yang dikatakan Faustina. Yesus tidak marah dengan imam. Yesus taat. Yes, gak apa-apa. Tenang, nanti ada waktunya. Lihat. Saya membaca ini berkali-kali, saya membayangkan. Wow, Yesus aja yang adalah Tuhan, taat kepada manusia. Dalam hal ini, untuk apa ketaatan itu? Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Jadi, ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Jadi kalau memang ini perintah dari Bapa surgawi, kalau ini memang wajib dijalankan, ini memang kewajiban kita, maka
sekalipun kita harus tunduk, harus taat kepada orang-orang tertentu, kita diajak untuk yes, harus taat. Ini luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, mari kita sadari bahwa untuk dapat melaksanakan kehendak Bapa, kita harus berani menanggalkan ego kita dan kita harus rendah hati untuk mau taat kepada orang yang Tuhan sudah pilihkan untuk membimbing kita. Keren. Nah, kalau kita menyadari tujuan kita di dunia ini untuk apa, saat ini kita sadar nggak? Aku ini hidup di dunia ini untuk apa ya? Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Karena Yesus mau meminjam. Yesus meminjam diri kita untuk melaksanakan, menyelesaikan kehendak Bapa. Tugas Yesus. Tugas Yesus itu sebenarnya belum selesai. Tapi akhirnya Yesus wafat karena dibunuh. Dipercepat di dunia ini. Dibunuh. Disalib. Oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak dia. Yang tidak mengenal dia. Ya. Tetapi teman-teman, kita diajak untuk melihat semuanya ini dan kita mau belajar bagaimana kita harus taat untuk melaksanakan kehendak Bapa. Karena ini tugas kita semua. Lalu Faustina menanggapi, "Ya Yesus, aku memahami semangat ketaatan dan apa yang dikandung di dalamnya. Karena Faustina adalah biarawati, ya, maka dia harus ada kaul ketaatan dan itu sangat penting untuk seorang biarawan dan biarawati. Kaul ketaatan itu menjadi modal utama. Lalu Faustina mengatakan, ketaatan mencakup tidak hanya kinerja lahiriah saja. Jadi taat itu bukan hanya sekedar apa yang harus aku lakukan yang bisa dilihat orang. Lahiriah saja. Tetapi juga akal budi. Ini penting ya. Akal budi dan kehendak. Dan keputusan. Ini yang sulit. Kalau kita mau mentaati, kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari akal budi, kehendak, dan keputusan yang kita ambil, apakah sungguh-sungguh kita taat kepada kehendak Bapa atau taat memaksa kehendakku sendiri. Nah, ini menurut saya ini yang sulit bagi kita semua. Seringkali kita mengutamakan kehendak diri kita sendiri. Seringkali juga kehendak kita sendiri berlawanan arah dengan kehendak Bapa. Contoh real, Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yesus juga mengajarkan, kalau kamu memberi kepada seseorang, jangan pamer. Bahkan dikatakan, tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan melihat. Tetapi sekarang ini, zaman ini, kebalik. Kalau kita mau memberi kepada sesama, manggil wartawan, masuk YouTuber, ya kan, masuk ke YouTube, masuk ke TikTok, semuanya tahu bahwa si dia tuh lagi berbagi. Dia lagi kunjungan ke lapas, bawa beras 2 truk. Tahu semuanya. Nah, ini yang menurut saya taat pada kehendak sendiri atau taat pada kehendak Tuhan. Karena kita sudah melanggar kehendak Tuhan. Biarlah Bapamu yang tersembunyi yang melihat apa yang kau berbuat. Tapi sekarang semua orang berlomba-lomba memamerkan perilakunya. Memamerkan apa yang mereka bagikan untuk sesamanya.
Nah, ini bagus sekali saya mencoba merenungkan ini dan saya mengatakan, ya ampun Tuhan, makin hari makin jarang atau makin sulit ditemukan pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh taat. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita mau memilih menjadi murid Yesus yang taat atau murid Yesus yang bandel? Hehehe. Silahkan merenung dan memilih. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Oke. Nah, sekarang lihat nih ketaatan yang dilakukan oleh Faustina. 894. Yuk. BASF 894. Hari ini dokter memutuskan bahwa aku tidak boleh menghadiri misa. Selain menyambut komuni kudus, aku sangat ingin mengikuti misa. Tetapi Bapak pengakuanku mendukung keputusan dokter, menyuruh aku taat. Suster, adalah kehendak Allah bahwa engkau harus menjadi sehat. Dan engkau tidak boleh menjalankan mati raga apapun. Taatlah suster, dan karena ketaatan itu, Allah akan memberikan ganjaran kepadamu. Aku merasakan bahwa kata-kata Bapa pengakuan itu adalah kata-kata Yesus. Memang, kata-kata itu membuat aku sedih karena tidak dapat mengikuti misa kudus di saat Allah telah memberi aku rahmat untuk melihat bayi Yesus. Tetapi aku menempatkan ketaatan di atas segala yang lain. Aku membenamkan diri dalam doa dan melaksanakan penitensiku. Kemudian tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindakan ketaatan daripada dengan doa-doa dan mati raga yang panjang." Oh, betapa baiknya hidup di bawah ketaatan. Hidup di bawah kesadaran akan kenyataan bahwa segala sesuatu yang aku lakukan menyenangkan Allah. Ya, baik. Terima kasih Mel. Lihat teman-teman, ini apa yang dilakukan oleh Faustina. Pada saat itu Faustina sakit TBC makin hari makin parah. Lalu dokternya melarang untuk pergi ke misa. Ya mungkin pertimbangannya takut tiba-tiba sesak napas gitu kan ya. Walaupun Faustina itu dalam hati kecilnya sungguh-sungguh rindu untuk ikut misa. Jadi kehendak dia, pikiran dia, kemauan dia mau misa. Tetapi nggak boleh sama dokternya. Dan Pastor Sopocko juga melarang. Suster, adalah kehendak Allah bahwa engkau harus menjadi sehat. Jadi kadangkala kita itu juga bandel. Sakit-sakit juga ke gereja. Padahal dikatakan bahwa kalau orang sakit, apalagi batuknya yang lagi ngekal itu ya, jangan ke gereja dulu. Itu akan menularkan ke orang lain gitu kan ya. Sekarang sudah nggak ada COVID ya kan. Sudah tidak ada satupun lagi umat yang peduli. Kiri kanan kita, muka belakang kita buat sembarangan. Padahal itu kan juga merugikan orang lain. Tidak pergi ke gereja kalau memang keadaan kita sakit. Tuhan itu tahu kok. Justru Tuhan juga mengatakan, aku juga kepengen engkau tuh sehat dulu. Ya, seperti Faustina. Kehendak Allah engkau harus sehat. Dan engkau tidak boleh menjalankan mati raga apapun. Orang kalau lagi sakit, ya, badan kita juga lagi lemah, jangan memaksakan diri untuk puasa dan pantang. Coba teman-teman, sepanjang ini, sekarang ini kita udah masuk ke Minggu Prapaskah yang ke-6 ya. Yang sebentar lagi kita akan Paskah. Itu ada orang juga yang memaksakan diri untuk pantang atau puasa bahkan. Padahal
dalam kondisi sakit. Tapi dia mengatakan, aku kan harus taat. Seluruh umat Katolik, masa Prapaskah itu harus puasa. Pantang. Kadangkala ketaatan kita itu yang membuat akal budi kita buntu. Taatnya nggak pas, taatnya nggak benar. Nah, maka di sini mari kita belajar seperti Faustina. Ya. Faustina mengatakan, Pastor Soposko mengatakan, taatlah suster, karena ketaatan itu Allah akan memberi ganjaran kepadamu. Orang yang selalu mengutamakan taat itu pasti mendapat upah. Ya. Nah, di sini aku menempatkan ketaatan di atas segala yang lain. Ini yang harusnya kita juga ikuti. Kita harus meniru apa yang dilakukan Faustina. Menempatkan ketaatan di atas segala yang lain. Mari, teman-teman, kita belajar terus untuk mengutamakan ketaatan, terutama taat akan kehendak Tuhan. Ya. Lalu di sini Yesus mengatakan pada Faustina, putriku, ketahuilah bahwa engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang besar dengan satu tindakan ketaatan. Wow, teman-teman, Yesus nggak pengen diberi apa-apa. Nggak usah dikasih macam-macam. Wong memang semuanya itu adalah milik Tuhan. Ya kan? Yesus tidak membutuhkan persembahan-persembahan apapun dari kita, kecuali persembahan hati kita. Ketaatan, kelemah lembutan kita, kerendah hatian kita, supaya kita sungguh-sungguh mengutamakan, menempatkan ketaatan di atas segala yang lain. Mari kita praktekkan bagaimana kita mewujud nyatakan, memuliakan Tuhan dengan satu tindakan ketaatan. Seperti ini, Faustina. Putriku, ketahuilah bahwa engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang besar dengan satu tindakan ketaatan daripada dengan doa-doa dan mati raga yang panjang. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau memuliakan Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kuncinya satu, taat. Mentaati walaupun hanya satu tindakan yang kecil aja. Kalau kita sungguh-sungguh berani menempatkan ketaatan di atas segala yang kita kehendaki, itu berarti kita sudah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke, seru ya. Oke, 933 sekarang. Silahkan. Kemudian, aku mendengar kata-kata berikut di dalam jiwaku. Engkau akan menerima ganjaran yang lebih besar karena ketaatan dan penyerahanmu kepada Bapa pengakuan mengenai mati raga yang akan engkau laksanakan. Ketahuilah ini, putriku, dan bertindaklah dengan semestinya apa saja, betapapun kecilnya, yang memiliki meterai ketaatan kepada wakilku, sungguh menyenangkan hatiku dan sangat berarti dalam pandanganku. Yes, terima kasih Bro Helmi. Nah ini baru mantap nih ya. Persis Yesus mengatakan, engkau akan menerima ganjaran yang lebih besar karena ketaatan dan penyerahan. Teman-teman, yang namanya taat itu selalu diikuti dengan kepasrahan. Taat, ya udah aku ikut kamu deh. Ya Tuhan, aku mau taat mengikuti kehendak-Mu. Jadi kita juga ketaatan harus diikuti dengan penyerahan diri. Menyerahkan kehendak kita, keinginan kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita, ya tak? Dengan pasti syaratnya adalah rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak mungkin mampu menyerahkan diri. Seperti Bunda Maria,
aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu ketaatan yang luar biasa dari Bunda Maria. Maka teman-teman, tidak pernah akan terjadi keselamatan tanpa melalui pintu ketaatan. Nah, seandainya Bunda Maria tidak mau, tidak taat, bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, engkau akan melahirkan seorang laki-laki, yaitu Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Lalu Maria mengatakan, enggak, aku enggak siap Tuhan, orang lain aja. Kan itu namanya enggak taat, menolak kehendak Tuhan. Enggak akan terjadi keselamatan di dunia ini. Ya, maka teman-teman yuk kita belajar. Belajar untuk sungguh-sungguh mau menyerahkan akal budi kita, kehendak kita, keinginan kita dengan ketaatan. Taat berarti harus mengikuti bimbingan Roh Kudus. Taat berarti harus mengikuti bimbingan orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan. Ini ceritanya kan Faustina ada di biara. Kalau di biara dia harus taat pada pimpinan, pada muder jenderalnya, pada seniornya, ya kan, superiornya. Dia taat kepada bapak pengakuannya, bapak pembimbing rohani. Teman-teman, kalau kita yang bukan orang biara, kita taat pada siapa? Anak-anak harus taat pada orang tuanya. Karena orang tua itu pengganti Yesus, pengganti Allah di dunia ini. Kan tidak ada orang tua yang mau menyesatkan anaknya, bukan? Orang tua selalu dikasih hikmat oleh Tuhan untuk membawa anak-anaknya ini ke dalam jalan yang benar. Mempertemukan, mengenalkan anak-anak kepada Tuhan yang benar. Itu tugas orang tua. Maka anak harus taat kepada orang tuanya. Ya. Nah, nanti kalau sudah sekolah, anak-anak harus taat pada gurunya. Harus bisa melihat bahwa guru juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembimbingnya. Nah, demikian juga terus-menerus kita juga harus taat kepada setiap orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan untuk membimbing kita. Kita semua punya Bapak Ibu rohani, sekalipun bukan biarawan, biarawati. Tapi kita juga punya teman-teman, sahabat-sahabat, ataupun keluarga yang setiap kali dia ngomong, hati kita tergerak, tergetar. Iya ya, bener ya. Barusan ini Bu Faria ngomong bener ya. Nah, pada saat seperti itu, kalau kita ada kontak batin seperti itu, ya, oh iya bener juga ya. Oh iya, aku nih kayaknya ditegur nih, gitu ya. Tadi Pak Asehan ngomong, waduh saya kena nih. Saya memang harusnya begitu ya, seperti yang diomong Pak Asehan tadi. Nah, itu artinya kita harus taat pada perkataan-perkataan orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menolong kita, untuk membimbing kita. Tapi kita juga dikasih hikmat. Benar apa enggak? Omongan tadi, bimbingan tadi sesuai apa enggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai apa enggak dengan jalannya Tuhan? Kalau itu sesuai, maka itu sungguh-sungguh kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa orang itu adalah pilihan Tuhan untuk menolong kita. Nah, lalu ketahuilah ini putriku, kata Yesus, bertindaklah dengan semestinya. Jadi enggak apa adanya aja lah. Enggak usah yang heboh-heboh, enggak usah sampai memaksakan diri untuk yang gimana gitu. Melayani Tuhan di gereja ya biasa-biasa aja. Enggak usah nyari yang spektakuler, enggak usah cari yang heboh-heboh kayak gitu. Karena Tuhan mengatakan, apa saja, betapapun kecilnya, asal memiliki meterai ketaatan kepada wakilku, sungguh sudah bisa menyenangkan hatiku dan sangat berarti dalam pandanganku.
Jadi teman-teman, kita melayani Tuhan atau kita seringkali mengatakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan cara seperti apa? Faustina diberi petunjuk oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus. Untuk bertindaklah dengan semestinya. Nggak usah pura-pura, ya, tetapi jujur tulus dari hati. Apa saja, betapapun kecil, sekecil apapun tindakan kita, asal kita lakukan dengan tulus hati, nggak ada embel apa-apa, ya, nggak ada udang di balik batu, ya kan? Ah, sungguh-sungguh tulus untuk melaksanakan ketaatan. Itu sudah sangat menyenangkan Tuhan. Keren ya, sebenarnya nggak susah kalau kita mau sungguh-sungguh taat dari hal yang kecil sekalipun. Oke, sekarang berikutnya 10-23. Yuk. BHSF 1023. Hari ini aku menerima beberapa buah jeruk. Ketika suster sudah pergi, aku bertanya dalam hati, apakah aku akan menggantikan laku tobat dan mati raga selama prapaskah suci ini dengan makan jeruk ini? Sebab aku merasa kesehatanku sudah lebih baik. Maka aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Putriku, engkau lebih menyenangkan hatiku dengan makan jeruk itu demi ketaatan dan cintamu akan daku, daripada dengan berpuasa dan bermati raga atas kemauan sendiri. Jiwa yang amat sangat mencintai aku harus hidup atas dasar kehendakku. Aku mengenal hatimu dan aku tahu bahwa jiwamu tidak akan dipuaskan oleh apapun selain kasihku. Wow, terima kasih Bu Ana. Teman-teman perhatikan di sini. Yesus mengatakan, putriku, engkau lebih menyenangkan hatiku dengan makan jeruk itu. Padahal jeruk itu yang nyuruh makan siapa? Suster. Sesama suster atau mungkin suster bagian dapur. Ya kan? Tetapi Yesus mengatakan, demi ketaatan dan cintamu akan daku. Nah, jadi Yesus mau mengatakan yang paling utama dalam kita menjalankan tugas-tugas kita adalah ketaatan dan dengan dasar cinta. Orang yang sungguh mencintai seseorang pasti nih, saya mengatakan pasti mau atau rela berkorban. Cinta tanpa pengorbanan itu gombal belaka, sia-sia, nggak ada gunanya. Ya kan? I love you full. Tapi begitu aku minta tolong dong beliin ini atau aku minta tolong dong usahakan ini itu. Enggak, cari sendiri. Lah, namanya cinta. Katanya cinta. Kalau cinta ya ditolonglah. Diusahakanlah. Apa yang dia mau pasangan hidup kita atau orang yang kita cintai. Maka benar sekali hubungan antara ketaatan dan penyerahan diri. Ya, taat harus diikuti dengan oke, saya mau melakukannya. Itu pengorbanan. Itu. Nah, taat dan pengorbanan itu selalu bersatu dalam bungkus cinta. Jadi orang yang sungguh-sungguh mau mencintai itu harus punya dasar taat dan pengorbanan. Demikian juga Yesus mencintai Allah Bapanya. Ya, dan sekaligus mencintai kita. Maka Yesus mau dengan rendah hati, dengan penyerahan diri secara total, ya toh, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Sekalipun harus berkorban di kayu salib sampai mati. Secara manusia siapa yang mau? Siapa yang mau?
Ya kan? Bahkan sampai sekarang aja masih banyak anak-anak muda itu. Kenapa Yesus mau disalib? Yesus kan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan kan Yesus bisa menyelamatkan diri, nggak usah disalib. Nah, bacaan hari ini tadi yang terakhir, pada saat orang-orang Farisi mau menimpuk merajam, melempar batu kepada Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Begitu kan? Nah, itu juga pernah ada orang remaja bertanya pada saya, Yesus kan sakti. Yesus bisa menghilang kapan aja. Dan ada beberapa momen di dalam kitab suci yang Yesus mau didorong sampai ke tepi tebing, mau didorong supaya dia jatuh ke tepi tebing itu, tiba-tiba hilang. Ya kan? Nah, pertanyaan itu orang anak remaja ini mengatakan, kenapa pada saat-saat genting, saat-saat di mana Yesus mau dipaku, dirajam di kayu salib itu, waktu jalan salib itu, kenapa Yesus tidak menghilang aja? Nah, ini jawabannya. Karena Yesus mau taat. Karena Yesus mengutamakan kehendak Bapanya, bukan kehendak dirinya sendiri. Yesus mau menempatkan ketaatan di atas segala-galanya. Itu. Maka teman-teman, Yesus juga mengajarkan kepada kita. Jiwa yang sangat mencintai aku, kata Yesus, harusnya hidup di atas dasar kehendakku. Nah loh, ini kan kita seringkali, setiap hari kita mengucapkan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup di atas dasar kehendak Tuhan? Apakah kita tahu kehendak Tuhan yang mana? Ayo, sampai sekarang nih, jujur ya, jujur. Kita introspeksi diri, apakah kita masing-masing dari kita menunjuk diri kita sendiri. Apakah saya, apakah aku sudah tahu apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kehendak Tuhan untukku. Tugasku di dunia ini untuk apa? Karena kita semua dikasih kesempatan hidup bukan untuk foya-foya, untuk seneng-senengnya kita sendiri. Tetapi kita semua diberi tugas, diberi misi. Tugas kita masing-masing berbeda, tetapi satu tujuannya, untuk memuliakan Tuhan. Untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Maka, lihat teman-teman di sini, ini nanti boleh dicatat. Jiwa yang sangat mencintai aku harus hidup di atas dasar kehendak. Jadi, harusnya sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita pasti akan jatuh, salah jalan. Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan yang sesungguhnya apa. Kita masih meraba-raba. Dan seringkali akal budi kita nggak nyampe. Nah, maka terus-menerus kita mengandalkan Yesus dan berjalan bersama Yesus. Mengutamakan ketaatan di atas kehendak kita pribadi. Taat kepada kehendak Tuhan. Maka teman-teman, luar biasa. Saya merenungkan berulang-ulang tema hari ini. Bahwa keselamatan hanya bisa dicapai dengan ketaatan. Kalau kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, maka janjinya Tuhan tadi tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Jikalau kita menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Bagaimana kita menuruti firman Tuhan kalau kita tidak pernah tahu firman Tuhan itu apa? Kita harus sering baca kitab suci. Kita harus sering dengar tentang homili-homili, renungan-renungan dari para pastor, pengajar-pengajar kitab suci, supaya kita sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan. Kalau kita
sudah mengenal, kita memahami, kita sudah tahu apa arti firman Tuhan, dan kita simpan firman Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam diri kita, maka kita pasti bisa mencapai hidup kekal bahagia di surga. Karena itu janjinya. Siapa yang berpegang pada firman-Ku, siapa yang menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Sebaliknya, Yesus mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan mereka. Aku datang, kata Yesus, aku datang ke dunia ini demi ketaatanku kepada Bapa Surgawi. Sekarang tugas kita, bagaimana kita menanggapi tawaran Tuhan. Tuhan memberikan tawaran, maukah engkau bebas dari maut? Maukah engkau hidup bersama-sama aku? Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Maukah kita mengatakan, iya Tuhan, aku mau? Kalau memang kita mau dan tahu tujuan kita ke sana, maka mari tambahkan terus ketaatan di dalam diri kita. Jangan malu kita minta rahmat ketaatan kepada Tuhan. Rahmat, minta hikmat, karunia ketaatan, kesetiaan. Terus menerus kita belajar. Minta sambil dipraktekkan. Learning by doing. Kita praktek bagaimana apakah sungguh aku mencintai Tuhanku? Seperti Petrus yang ditanya oleh Yesus. Petrus, apakah engkau mencintai aku? 3 kali Petrus ditanya. Dan akhirnya kayaknya Petrus yang ketiga kali yang ditanya tuh kesal. Ya ampun, guru ini nggak percaya ya sama aku ya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu guru. Gitu. Tapi apa jawaban Yesus? Kalau kamu sungguh mencintai aku, cintailah sesamamu. Keren kan? Kalau mau mencintai Yesus, cintailah sesamamu. Karena di dalam diri sesama kita, itulah wajah-wajah Yesus di sana. Mari teman-teman, semoga tema hari ini menghantar kita untuk masuk ke pekan suci yang sudah semakin dekat ini. Kita sungguh-sungguh menghayati arti dari cinta, ketaatan, kesetiaan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Tadi sungguh-sungguh Yesus sendiri mengatakan, aku taat pada orang tuaku. Aku taat pada algojo-algojo. Aku juga taat pada para imam. Kalau Yesus aja taat, bagaimana dengan kita? Kita harusnya lebih lagi taat. Karena yang butuh tuh kita loh. Bukan Yesus loh yang butuh. Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita yang membutuhkan hidup kekal. Kita yang butuh. Maka kalau kita yang butuh, harusnya kita yang berusaha semaksimal mungkin. Supaya kita semua nanti dapat menikmati hidup kekal bahagia bersama dengan Tuhan. Amin.